nama saya Herliana Pinkan dengan NIM 23050031 dari Fakultas Teknologi dan Bisnis Universitas Syarif Madani. Konsep dasar dan pengantar bahasa pemrograman. Konsep dasar pemrograman adalah fondasi yang membentuk logika di balik penulisan kode, seperti variabel, tipe data dan operator, struktur kontrol, percabangan dan perulangan, fungsi, dan algoritma. Konsep ini berlaku umum di setiap bahasa pemrograman. Pentingnya konsep dasar pemrograman bagi programmer pemula. Dasar untuk kemajuan, 2 efisien dalam belajar, 3 dasar untuk beradaptasi dengan teknologi baru. Contoh singkat mengenai satu bahasa pemrograman. Saya memilih Python karena contoh bahasa ini sangat populer di dunia pemrograman. Python memiliki sinteks yang mirip dengan bahasa manusia, sehingga cocok untuk pemula. Struktur dan sinteks dasar. Struktur adalah kerangka dasar sebuah program. Misal dalam Python, setiap instruksi biasanya ditulis dalam satu baris dan diakhiri dengan titik koma. Sinteks adalah aturan penulisan kode. Misalnya cara menulis perintah untuk mencetak sesuatu di layar, cara mendeklarasikan variabel, dan sebagainya. Penulisan kode sederhana menggunakan struktur dan sinteks tersebut. Misalnya menampilkan hello world. Print buka kurung tutup kurung adalah fungsi bawaan Python yang digunakan untuk mencetak output ke layar. Teks hello world ditulis di dalam tanda kutip ganda. Petik 2. Python merupakan teks di dalam tanda kutip ganda atau tunggal. Dan ini contohnya. Logika pemrograman dasar. Konsep logika pemrograman. Logika pemrograman adalah dasar untuk semua pemrograman. Ini adalah cara kita untuk berpikir secara sistematis untuk memecahkan masalah dan memberikan instruksi pada komentar. Mengapa logika penting? Logika penting karena struktur, menjaga kode tetap terorganisir dan mudah dipahami, efisien, membantu menemukan solusi yang paling efektif, keakuratan, memastikan program berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Contoh penggunaan logika dasar dalam bahasa pemrograman Python. Contoh ini menggunakan percabangan untuk memeriksa apakah seseorang sudah cukup umur untuk mengakses sebuah layanan. Dan ini contohnya. From dan input pengguna. Langkah-langkah pembuatan from. 1. Tentukan tujuan data apa yang ingin dikumpulkan, nama, email, alamat, tanggal lahir, dan lain-lain. Bagaimana data akan digunakan, untuk apa data ini dikumpulkan. Pilih teknologi. HTML, bahasa dasar untuk membuat struktur from. CSS untuk mengatur tampilan from agar menarik dan mudah digunakan. JavaScript untuk menambahkan interaktivitas pada from, misalnya validasi data. Bahasa server-side, PHP, Python, Ruby, atau lainnya untuk memproses data yang dikirim dari from. Buat struktur HTML, gunakan tag from untuk mendefinisikan from. Gunakan tag input untuk membuat berbagai jenis input seperti teks, password, email, dan tanggal, dan lain-lain. Gunakan tag label untuk memberikan label pada setiap input. Gunakan tag button untuk membuat tombol submit. Penjelasan proses from sederhana. Input from. From memiliki 2 input, nama untuk nama pengguna dan email untuk alamat email. Elemen from memiliki atribut output. Proses from atau event untuk menjalankan fungsi JavaScript saat from disubmit. Fungsi proses from. Fungsi dipanggil saat tombol submit ditekan. Event relevant default
buka kurung tutup kurung, mencegah reload halaman secara default ketika prompt dikirim. Mengambil nilai dari input menggunakan dokumen get element by id input. Validasi data, memastikan nama tidak kosong dan alamat memiliki karakter. Output, jika validasi berhasil maka data ditampilkan menggunakan alert buka kurung tutup kurung. Jika gagal, pesan error akan ditampilkan. Struktur kontrol if, else, dan switch. Apa itu struktur kontrol seperti if, else, dan switch? If mengevaluasi suatu kondisi. Jika kondisi tersebut benar, true, kode blok di dalamnya akan dijalankan. Else digunakan setelah if untuk menangani kondisi ketika if tidak memenuhi, false. Switch digunakan untuk memeriksa nilai variabel terhadap beberapa kasus dan memilih satu blok kode yang sesuai. Ini contoh dari if dan else. Struktur ini memeriksa satu atau lebih kondisi dan menjalankan blok kode berdasarkan hasil logika. Penjelasan dari contohnya, program meminta input usia. Jika usia kurang dari 18, ia mencetak Anda masih di bawah umur. Jika usia antara 18 dan 65, maka mencetak Anda adalah seseorang dewasa. Jika usia lebih dari 65, ia mencetak Anda seorang lansia. Dan ini contoh switch dalam JavaScript. Penjelasannya itu, program meminta nama hari sebagai input menggunakan switch program memeriksa nilai hari. Jika Senin, mencetak hari ini adalah awal minggu kerja. Jika Sabtu atau Minggu, mencetak hari ini adalah akhir pekan. Selain itu, mencetak hari biasa. Contoh program Python sederhana yang membuat keputusan berdasarkan input pengguna menggunakan if else. Program ini meminta pengguna memasukkan angka dan memberitahu apakah angka tersebut positif, negatif, atau nol. Penjelasan dari contoh input program meminta pengguna masukkan sebuah angka. Float buka kurung tutup kurung konversi input pengguna ke tipe float agar bisa memproses angka desimal. If else, if mencetak apakah angka lebih besar dari 0, elif mengecek apakah angka lebih kecil dari 0, else memberikan keluaran jika angka sama dengan 0. Perulangan dan pengolahan data. Perulangan dalam pemrograman adalah struktur kontrol yang digunakan untuk mengeksekusi blok kode secara berulang. Selama kondisi tertentu terpenuhi, perulangan sangat berguna dalam situasi di mana tugas yang sama perlu dilakukan beberapa kali, seperti memproses data dalam jumlah yang besar, membaca elemen dari sebuah daftar, atau menghitung nilai secara iteratif. Bagaimana perulangan membantu dalam pengolahan data? Pengulangan tugas mengurangi duplikasi kode dengan menjalankan proses yang sama berulang-ulang. Misalnya menghitung rata-rata dari elemen dalam sebuah daftar. 2. Efisien pemrosesan. Memungkinkan pemrosesan sejumlah besar data secara otomatis dan efisien. Contohnya adalah membaca data dari file atau database dan melakukan operasi pada setiap baris. 3. Dinamis dan fleksibel. Memberikan kemampuan untuk memproses data yang tidak diketahui sebelumnya, misalnya panjang daftar atau input pengguna. 4. Pola berulang. Berguna untuk tugas yang memerlukan pola tertentu, seperti membuat matriks atau interaksi panjang. Contoh penggunaan perulang untuk melakukan tugas yang berulang, seperti mencetak angka dari 1 hingga 10, menggunakan list dan for loop.
Jika tidak memiliki daftar angka dari 1 hingga 10, maka dapat mencetaknya seperti ini. Contohnya. Penjelasan dari contohnya itu, list angka dibuat untuk menyimpan elemen-elemen berupa angka dari 1 hingga 10.